Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Siaran kata kembali menemani Anda semuanya, para pendengar dan juga penonton channel Radio Kata Kita. Inilah channel dan segmen yang kurang begitu konsisten, tapi insya Allah keren dan bakal beken. Tamu saya kali ini juga masih belum jauh-jauh dari anak-anak muda. Ada seorang cowok ganteng ini, Andre. Gimana kabar, Andre? Alhamdulillah sehat ya. Kalau diomongi ganteng ya langsung gimana saya Langsung gitu. mekrok ya. Ya langsung mekar gitu loh. Mekar kupingnya. Nanti tahu-tahu topimu ndak cukup itu. Oh ya nanti. itu. Helmnya ndak cukup. Takutnya itu. tambah besar Ya, gitu. tambah besar itu. Tapi ndak apa-apa lah, kan berarti perlu bersyukur kalau ada yang ngomong ganteng gitu kan. Harus bersyukur Ya, ya. bersyukur, tapi jangan lupa bonusnya ke saya itu loh, ngomong ganteng itu mahal itu. Wah, sebenarnya ganteng ini kan semuanya ganteng. Semuanya ganteng. Kalau cowok ya pasti ganteng gitu. Kalau cantik itu yang malah bahaya ya. Bahaya, Cowok jangan. cantik ya. jangan. Jangan ya. tapi dulu jujur loh Andri, kalau aku ngelihat Iya. kamu dulu pertama Mm-mm. itu kayaknya Andri ini laki apa perempuan gitu. Pas gitu. baru ketemu ya. Dan bahkan ada loh salah satu teman kita tuh yang bilang, duh saya kok jadi agak grogi ya deket sama Andre. Andre ini cowok apa cewek sih gitu. Waduh, dikira setengah cowok setengah cewek mungkin dia. Ya Allah, tega banget ya. Lah ya padahal kan gantengnya kayak gini loh. Ya itu gantengnya ini ganteng maksimal gitu. Ganteng maksimal ya? Ganteng maksimal Luar ini. biasa, Udah pakai ya. pomade barusan. Oh, itu ya? Harum ini loh. Ya gimana masa enggak ini baunya? Iya baunya. Ya tapi itu lumrah lah, anak-anak muda itu sekarang kan penampilan itu kan number one kan. Oh iya dong. Penampilan number one dengan berbagai macam wewangian. Iya. Andri kalau pakai wewangian atau ya yang Parfum berkaitan dengan gitu ya. itulah, itu yang selalu branded itu ya. Ya jangan dong. Kalau branded ya enggak begitu mahal sih. Nah, Pokoknya yang penting wangi gitu ya. wanginya cocok. Bukan yang penting wangi, yang penting cocok ke kita gitu kan. Wanginya cocok. Terus harganya terjangkau juga sesuai dengan kantong gitu kan. Nah, kan saya juga bisa dikatakan ya anak gimana ya. Saya kan nggak minta orang tua juga sebenarnya. Ya, kalau masalah jajan, masalah kayak gitu, itu saya nggak pernah minta. Tapi kalau sekolah masih jadi tanggungan orang tua. Jadi kalau beli-beli sih ya lihat dompet juga gitu. Jadi ngukur kemampuan Ngukur pribadi ya. kemampuan pribadi juga. Untungnya juga nggak ngerokok gitu loh. Jadi Waduh lah hemat ini. banget kan. Ini biasanya malah jadi cowok idaman dari para cewek-cewek. Tapi ada yang mengatakan seperti ini. Kalau orang anak cowok nggak ngerokok itu nggak laki gitu. Jadi kayak gitu. Iya. Ya, saya juga bingung padahal punya saya lo laki, masa mau tak kasih tahu gitu loh. Saya kadang gimana gitu loh. Iya. Tapi Emosinya yakin laki ya? gimana? Yakin laki. Yakin dong. dia. Enggak pernah suka sama laki-laki. Ya Allah, ndak dong. Daripada suka sama lelaki, mending nggak pacaran gitu. Oh atau gitu. nggak cari Daripada gitu. suka sama laki kan karuan suka sama Dewi kan gitu. Wais. Sangel. Enggak, ini serius enggak kamu pacaran sama Dewi? Enggak. Hah? Jadi gimana Kalau ya? kamu bilang susah. kan nanti aku loh yang pacaran sama Dewi atau yang lain nanti ayo. Gimana? Ya enggak sama-sama komitmen. Bukan komitmen jalanin gitu aja. Jalanin gitu sih. aja ya. Tapi sesungguhnya ini bahasa saya biar kayak orang Malaysia. Sesungguhnya kau Kayak berpuisi. lah ya, ya. sesungguhnya kau ini suka patah itu. Ini kayaknya orang Malaysia sungguh ini. Kok bisa bahasa Malaysia Ya, ini ya? enggak, saya kan ikut-ikutan upin-ipin itu loh. Oh, nonton Upin Ipin juga. Loh iya, saya kan masih kecil, Andre. Aduh. Ya tapi memang benar ya, nggak ngelihat usia juga. Bahkan seumuran kita masih banyak nonton Upin Iya, Ipin iya. juga ya. Kok bisa ya? Heran juga. Enggak, jangan mengalihkan perhatian. Kamu tak tanya, kamu serius seneng Enggak, enggak sama soalnya Dewi? itu film Upin Ipin ini anu. Ini seneng enggak kamu sama Dewi? Serius enggak? Kalau Ini jujur, artinya dari kamu sendiri seneng enggak sama Dewi? jadi gini kan, saya kan sebagai cowok gitu kan. Kalau ngomong seneng ya seneng gitu. Seneng ya. Tapi kan dulu katanya sempat kamu berseteru sama Dewi. Kenapa sekarang jadi cinta? Itu Ya kan itu. berarti namanya benci, Jadi bener-bener kan cinta kayak itu. gini, kayak quotes di Instagram atau di Instagram, Twitter ya. gitu kan. Jangan terlalu membenci seseorang, nanti pasti jatuh cinta. Cinta. Gitu. Ternyata kejadian ya. Ya belum juga sih.
Ini loh tetap Ini saya kok diantemi terus ini ya pertanyaannya Loh, ini. lah ya enggak ngantemi, tapi kan ini saya hanya ingin tahu saja sebagai orang luar. Ibarat radio itu saya kan pendengar. Iya. Sehingga saya sekilas saya mendengarkan sesuatu dan ini saya tanyakan langsung ke orangnya gitu. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya Andre senang sama Dewi, menurut saya sah-sah saja, karena kan Andre juga masih legan, kalau orang Jawa bilang legan artinya masih belum punya pasangan. Iya. Dewi juga demikian. Sebenarnya kan sah-sah saja gitu. Sebenarnya sah juga sih ngomong Sah kayak juga. gitu. Dan Jadi maksud saya enggak usah malu-malu ketika kamu mau bilang bahwa iya saya suka sama Dewi, itu enggak apa-apa gitu. Maksud saya begitu. ya biar Anda yang menjawab, itu sudah dijawab. Nah, sehingga nanti ada benang merah kalau ada Wis. teman-teman yang lain itu mau mendekati si Dewi, dia udah tahu kalau Andre memang sudah I love you full gitu loh. Iya. Enggak kan ini sekarang lagi ngetren kan? Iya. Pacaran sesama teman di di satu tempat kerja itu kan Iya. lagi ngetren ini. Ya janganlah, kita kan juga harus menjaga nama masing-masing juga. Apalagi kita bekerja di suatu perusahaan. Kalau kita kelihatan pacaran pasti kan gimana gitu loh. Dilihat bos juga. Wah, ini orang kok pacaran, nanti kerjanya nggak Nggak baik, karu-karuan nggak kerjanya maksimal gitu ya. gitu kan, nggak karu-karuan. Nah itu menurut saya sih salah satu pandangan yang harus kita lihat juga. Tapi punya planning mau nikah umur berapa? Ya kalau nikah sih ya 4 tahun 3 tahun ke depan Ya, sih. kan sama tadi itu berarti. Oh iya tak sama. Sama itu tadi yang Dewi juga gitu 3-4 tahun lagi baru nikah gitu loh. Berarti jodoh nggak kemana. Lah iya itu. Ya mudah-mudahan lah nanti Dewi apa namanya itu bisa sama-sama konsisten sama Andre. 3-4 tahun lagi mau nikahan gitu. Jadi kan selaras gitu loh. Jadi dari saya sendiri sih masih kurang ya. Masih kurang. Kan Tapi Anda kalau melihat- pernah nggak ngomong ke orang tua, Bu, saya mau pengen nikah, atau Pak saya mau. Kalau ngomong pengen nikah sih ya ngomongnya yang gimana ya, tanggapan orang tua tuh pasti diajak bercanda gitu loh. Pernah saya bilang, Bu, tahun depan saya nikah ya. Wah, nikah wis mari no dhisik sekolahane nabung sing akeh, wong wedok akeh. Oh gitu. katanya. Itu pesan orang tua ya. Berarti Andre berapa bersaudara? Andre ini 4 bersaudara. 4 bersaudara. Andre umur berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Berarti masih punya adik lagi. Punya adik. Nah, itu kembar itu. Perempuan? Cowok, Oh, kembaran cowok saya. juga. Iya. Oh gitu. Tapi kok enggak pernah diajak ke sini? Iya itu, dianya malu, namanya adik juga malu. gitu Takutnya sama itu. kan. Takutnya bingung. Takutnya loh, kok punya bayangan Tapi gitu. persis enggak? Soalnya kan saya juga belum pernah. Jadi gini ya, saya punya cerita unik ini. Dulu pas SD itu kan ada yang namanya kalau udah kelas 6 kan Namanya siapa? Cap 3 Kembaranmu siapa namanya? Andri. Ya, saya Andri. Beda 1 huruf. Iya, beda huruf. Jadi pas waktu SD kelas 6 ada kan yang namanya cap 3 jari kalau sudah ijazah. Nah, waktu itu guru SD saya itu nggak tahu gitu kan. Fotonya bukan mirip memang sama udah difoto. Manggillah saya ke kantor guru. Terus disuruh milih. Andre, yang mana fotomu? Bu guru juga nggak tahu, ini bingung. Terus saya milihnya juga bingung. Padahal saya nggak bisa melihat mana yang asli gitu loh. Pas saya pilih salah satu, ditempel terus cap 3 jari sampai rumah, mbak yang nomor 2 itu ngoreksi ijazah saya. Terus bilang, loh fotonya ini salah Jan, ini bukan fotomu, ini foto adekmu gitu. Jadi ketuker gitu loh. Padahal yang lihat kamu sendiri ya. Padahal saya sendiri yang lihat ini loh. Saya juga heran kok bisa ketuker gitu, nggak bisa Berarti- lihat muka saya sendiri. Nah ya sekarang kalau Andre sendiri sebagai yang mengalami lah, mengalami aja nggak bisa membedakan wajahmu sama wajahnya si kembarannya, apalagi orang lain gitu, apalagi Dewi gitu. Tapi kalau orang tua sih gampang ya. Kalau orang tua nggak pernah keliru ya. Gak usah lihat mukanya, cukup lihat suaranya udah kelihatan. Terus dari postur juga lebih besar adik saya. Oh gitu. Bahunya lebih besar juga. Kerja di mana adikmu? Itu kerja di restoran yang ada di daerah Maisan. Di Maisan. Iya. Oh ya deket rumah ya. Deket rumah. Deket rumah. Nah itu nanti yang unik lagi kalau misalnya mau nikahnya bareng-bareng tuh. Aduh bahaya. Nah ya itu kan Takutnya- bisa bersamaan kan. Bukan bersamaan. Takutnya keliru suaminya gitu. Iya, Ya, iya. itu berarti salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh Andre sendiri. Bisa ketuker foto ijazah
Gara-gara kembaran itu ya. Ya itu, saya juga bingung kok bisa saya nggak tahu sama mukanya saya sendiri gitu. Nah, Kalau iya. di foto memang mirip gitu, tapi sekarang udah umur berapa? Udah umur 24, 25 kalau nggak salah ya. Kan sama berarti kan umurnya sama kamu kan? Oh iya sama dong. Cuman Kacek. beda 5 menit. Beda 5 menit ya. Beda 5 menit. Waktu itu saya lahir, yang lahir Andri dulu. Diambil dulu kan sesar. Diambil dulu, taruh di oven, dapat 5 menit baru saya yang diambil. Kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari masyarakat Madura katanya sih yang lahir duluan kakak. Iya, kalau orang Jawa kan memang yang terakhir itu kakaknya. Jadi ngiringi katanya sih gitu. Iya, betul. Tapi itu biarlah kita kan juga nggak ngerti yang sesungguhnya, yang penting ya pokoknya itulah gitu Ya, gitu. iya, Yang penting sekarang sama-sama sehat, sama-sama selamat, iso gede kabeh ya. Pokoknya bahagia bareng orang tua itu udah seneng banget. Dre. Ya. Jadi penyiar enak nggak, Dre? Jadi penyiar enak banget kalau menurut Enak saya. banget. Kalau boleh jujur, sebenarnya bukan pekerjaan pertama ya, pekerjaan yang kedua. Sebenarnya Dulu kerja apa? pernah sukuan di SD, juga pernah sukuan di SD. Cuman 1 kali sukuan di SD, habis itu langsung ke radio. Jadi bisa dikatakan sih pengalaman saya masih kurang ya di dunia pekerjaan. Tapi kan sempat nggak dulu mau keluar itu Mau keluar dari penyiar? penyiar ya, Maksudnya mau berhenti jadi penyiar gitu? enggak, sebenarnya juga banyak tantangan juga pas waktu itu. Yang namanya putus asa juga ada waktu itu. Bahkan masih dapat 2 bulan apa 1 bulan dulu ya, agak lupa. Itu udah mau keluar sama rekan satunya itu Alif itu juga sudah ngomong berdua, gimana nih mau keluar soalnya aduh gajinya cuma segini gitu. Jadi kita ngomongnya kan namanya anak muda mungkin ya, yang dipikir adalah uang. Atau gitu. memang sebelumnya gajimu lebih banyak dari yang di sini? Untuk gajinya lebih sedikit jauh, 250 cuman saya tuh sukuan Dulu itu ya? Iya, di SD. Kemudian juga ya gimana ya, sesuai ekspektasi juga. Pokoknya saya mikir kayak gini. Saya kerja di radio, ini merupakan salah satu pengalaman yang berbeda. Saya bisa menimba ilmu lagi. Saya kan juga lagi sekolah, lagi kuliah gitu kan. Sekarang ini ya? Jurusannya bukan jurusan yang berhubungan dengan radio, nggak ada hubungannya sama sekali. Apa, ngambil apa? Ambil Jurusan S1 apa? perpustakaan. Perpustakaan, ya masih ada kemiripannya lah, baca-baca kan? Baca-baca. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih ya jauh ya dari radio, tapi nggak apa-apa lah. Sambil, jadi pikiran saya tuh menyelam sambil minum air gitu. Jadi kerja sambil sekolah. Jadi kerja sambil menyelam gitu ya? Benar. Jadi pikiran saya sebenarnya kayak gitu pertama. Tapi lambat laun di dunia radio kok menarik gitu loh. Bisa belajar banyak gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan suara atau audio itu sudah pasti ya. Karena radio juga hampir 100% ya kayaknya pakai audio ya. Iya, Ada 100% visual audio. Jadi kayak gitu sih. Proses belajar awal sulit nggak menurutmu? Kalau proses belajar ya, yang namanya belajar pasti ada tahapan juga, ya, ada proses juga gitu kan. Dulu saya tuh kan cadel banget dulu, saya cadel tuh banget. cadel banget, tapi lambat laun karena juga sering belajar, juga sering membaca ya dari pembina saya atau bos saya mungkin ya, langsung memberitahu sering-seringlah membaca, sering-seringlah mencoba dan terus berkreasi agar bisa menjadi penyiar yang handal gitu. Ya itu motivasi yang baik sekali. Keren nggak tutormu? Tutor apa ini? Kuliah apa yang dikerja? Tutor belajar radio itu ada yang galak enggak itu? Ya kalau galak sih wajar ya. Kalau kita sering melakukan kesalahan udah dikasih tahu masih ngulangi, ya wajar lah kalau kita dimarahi gitu kan. Tapi kita jangan sampai berkecil hati atau sakit hati dimasukkan ke hati. Dendam gitu ya? Sebenarnya masuk ke hati juga nggak apa-apa. Kita kan manusia biasa. Dimasukkan hati, keluarkan lagi gitu ya? Ya jangan, paling enggak kita pikir dulu kenapa sih kok bos saya bisa marah ke saya, kesalahan saya sih apa ya, kesalahan saya ini apa. Kalau memang udah ketemu kesalahannya apa, kita kan terus perbaiki gitu kan. Pasti kan kita mempunyai kesempatan. Oke. Ya kan? Oke. Terakhir Andre, kasih pesan-pesan kepada pendengar, apa yang bisa kamu berikan dengan pengalaman yang sampai saat ini kamu lakukan sebagai seorang penyiar, walaupun kalau tadi bilang bahwa sekolahnya sebenarnya nggak ada kaitan dengan penyiar. Sebenarnya kalau dari saya ya, utamanya buat kaum muda, ini jangan pernah menyerah ya. Apapun yang Anda sukai,
itu dikerjakan. Apalagi ngomong hobi, misal ngomong hobi gitu. Itu kan pernah guru saya waktu SMP mengatakan kalau memang kamu suka hobi, contohnya main bulu tangkis, ya udah ditekuni aja gitu. Meskipun orang-orang sekitar nggak suka gitu kan, tetap kamu harus semangat, harus konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Pasti Yang Maha Kuasa akan mengabulkan. Karena Yang Maha Kuasa itu nggak pernah tidur, selalu melihat hamba-hambanya yang selalu berusaha. Dan ya seperti itulah. Keren. Oke, ya. Iya. Itulah tamu kita yang istimewa, seorang anak muda tapi luar biasa. Ganteng juga. Ganteng juga. Wong. Saya suruh ngomong ganteng lagi, bayar lagi, Andre. Iya, iya. Kalau iklan itu kan endorse berapa sudah? Ini saya ngomong ganteng berapa kali dah itu. Ya, tak belikan cilok nanti. Murah banget cuman cilok ya. Oke, itulah tamu istimewa kita yang keren dan ganteng ya. Iya, pasti. Ngomong lagi ganteng saya, Pak. Bayar lagi. Aduh. Mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan kita, meskipun ya bisa dikatakan ngalor ngidul, tapi kita tetap berharap ada sisi manfaat yang bisa kita berikan kepada pendengar dan juga penonton channel Radio Kata Kita. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya di segmen siaran kita, Siaran Kata. Terima kasih. Siaran kata kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.